Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Renti Dianeva, saya sendiri, Algibran, dan Aurel, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang tanda baca. Lanjut, Rel. Eh, Prosedur kerjanya praktikan memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua, praktikan memilih kalimat yang sesuai dengan PUEBI berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Tanda baca sendiri, dasar teorinya yaitu tanda baca merupakan salah satu hal yang penting dalam bahasa tulis. Oleh karena itu, penggunaannya harus tepat dan ditinjau dari definisi, tanda baca adalah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan, yang bukan bunyi-bunyi bahasa atau fenom. Tanda baca juga adalah yang dipakai dalam sistem ejaan sistem titik, koma, titik 2 menurut KBBI edisi 5 2016. Sedangkan menurut Keraf, tanda baca adalah tanda sebagai hasil usaha menggambarkan unsur-unsur suprasegmental itu tidak lain dari gambar atau tanda yang secara konvensional disetujui bersama untuk maaf, Rel, ke bawah, Rel. Untuk memberikan kunci kepada pembaca terhadap apa yang ingin disampaikan mereka. Di sini ada tabel hasil praktikum kami. Yang pertama ada tanda titik, yaitu fungsi tanda baca pada kalimat yang ada pada artikel dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, obat pilek yang bagus buat anak selanjutnya merupakan Activate sirup. Titik. Yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh kalimatnya, pemicu anosmia dapat disebabkan hidung tersumbat, permasalahan pada sinus, tumor di dekat syaraf penciuman, luka otak, ataupun COVID-19. Yang keempat ada tanda titik, yaitu dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya yaitu masih ditemukan perilaku yang salah dalam penggunaan antibiotika yang menjadi resiko terjadinya resistensi antibiotik, di antaranya titik 2, peresepan antibiotik secara berlebihan oleh tenaga kesehatan, titik koma, adanya anggapan yang salah di masyarakat bahwa bahwa antibiotik merupakan obat dari segala penyakit, titik koma, dan lalai dalam menghabiskan atau menyelesaikan treatment antibiotik. Yang keempat ada tanda titik 2, itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Ada pada kalimat obat tradisional dibagi menjadi 3 golongan, titik 2, jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, titik. Dan yang kelima ada tanda hubung, yaitu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, gas-gas CO yang dihasilkan atau gas-gas karbon oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Didapat dari contoh artikel ilmiah singkat tentang pencemaran udara. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, Winnie NTT atau antara tanda pisah siang hari itu mobil atau oto dalam bahasa Melayu Kupang mulai memasuki pekarangan bebatuan SD Negeri Manufonuini, Desa Pangusu, Kecamatan Minasa Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, kira-kira kalimat perintah apa yang biasanya kamu terima? Tanda tanya, perintah untuk membersihkan rumah, tanda tanya.
Selanjutnya ada tanda seru, dipakai untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, halo Bunda, tanda seru, bagaimana kondisi Bunda memasuki bulan kelima ini? Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contohnya, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat semua tergantung pada keputusan politik. Tanda elipsis. Lalu ada tanda petik. Tanda petik ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, tanda petik pokoknya harus benar-benar kering. Tidak mungkin mengeluarkan uap jika plastik dalam keadaan kering. Ini ucapnya. Selanjutnya ada tanda petik tunggal, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, Presiden mengatakan pernyataan tersebut baginya hanyalah tanda petik tunggal hal-hal yang kecil. Selanjutnya ada tanda kurung, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, pijat bayi untuk meringankan penyakit bilirubinuria atau dalam kurung penyakit kuning. Selanjutnya yang ada tanda kurung siku, dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam bawah rel. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, Elton John adalah penyanyi legendaris dalam kurung asal Inggris. Tanda kurung siku lahir pada 1947 tutup kurung yang mempunyai banyak lagu yang terkenal. Selanjutnya ada tanda garis miring. Dipakai sebagai kata pengganti dan atau serta setiap. Contohnya dapat dilakukan di seluruh rumah sakit, kabupaten, atau kota di Indonesia. Terus yang ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat menjadi UUD 1945. Terkadang juga disingkat menjadi UUD tanda penyingkat 45. Pada praktikum kali ini membahas tentang penggunaan tanda baca. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PUEBI berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Artikel yang digunakan merupakan artikel bebas yang ada di internet. Penjelasan mengenai apa itu PUEBI atau pengertian PUEBI telah dibahas langsung dalam peraturan kementerian, tepatnya dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari peraturan tersebut, kita tahu bahwa PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan untuk membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan dengan menaati PUEBI, maka tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam menulis karya ilmiah dibutuhkan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, karena karya ilmiah merupakan sumber ilmu yang akan dipakai sebagai referensi bagi penulisan karya yang lain. Jika sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditakutkan akan terjadi kesalahan atau banyak penafsiran pada tiap-tiap orang. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tanda baca sendiri digunakan untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Dilihat dari tabel hasil praktikum, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik,
tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof sudah sesuai dengan fungsi dan penggunaannya masing-masing, yaitu sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, pada praktikum ini yaitu yang pertama, penggunaan tanda baca pada setiap kalimat memiliki arti dan pemahaman yang berbeda-beda. Yang kedua, tanda baca sangat penting digunakan pada suatu karya tulis ilmiah dan artikel, karena tanda baca merupakan tanda yang digunakan pada suatu ejaan sehingga dapat memperjelas suatu ejaan dan menunjukkan struktur dari sebuah tulisan serta jeda pada saat pembaca. Yang ketiga, tanda baca dapat digunakan untuk memahami makna dari tulisan dengan tepat. Kemudian saran, dalam menggunakan tanda baca pada artikel dan karya tulis ilmiah harus memperhatikan fungsi dari penggunaan tanda baca pada tulisan agar mudah dipahami bagi pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.